yang saya sebut tadi, Zuma Donditan, Ahmad Kainama, Nandar, dengan segala orang-orang yang lain yang belajar Alkitab untuk mencari-cari kesalahan, mereka tidak akan mampu meruntuhkan iman dari orang-orang yang belajar Alkitab untuk cari kebenaran. Mereka belajar Alkitab untuk menolak Yesus sebagai Tuhan. Kita belajar Alkitab untuk menerima, menyembah, dan memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan goyah. Izin stit, Pak Pendeta Mel Atok. Pak Pendeta Mel Atok menuduh saya menyesatkan dan menggoyahkan iman Kristen. Kalau menyesatkan iman Kristen, saya tidak pernah merasa. Akan tetapi kalau menggoyahkan para jemaat Kristen, saya akui itu. Nah, jadi kalau memang Pak Pendeta Mel Atok menuduh saya menyesatkan, mari kita berdiskusi di mana letak penyesatan saya dan sebetulnya siapa yang sesat. Kiranya Pak Pendeta Mel Atok berkenan. Saya lihat Pak Pendeta Mel Atok sudah mulai live TikTok. Mari kita diskusi Pak Mel Atok. Mari kita buktikan siapa yang tersesat dari jalan yang lurus. Terima kasih Pak Pendeta Mel Atok. Mohon maaf ya, saya setich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Mel Atok. Ini adalah pendeta yang sangat ingin diajak berdebat oleh Kodonditan serta teman-teman muslim lainnya. Baik Bang Zuma, Nandar, semua pingin bisa berdebat dengan Pendeta Mel Atok. Tetapi sayang, sangat disayang ya, Pendeta Mel Atok sampai detik ini belum berani, belum mau untuk berdebat. Ini kalau ada Polycarpus nih, seperti Ayub Khan dan teman-temannya, laskar-laskar Polycarpus yang nulis, itu Pendeta Mel sudah menyanggupi untuk berdebat dengan Kodondi. Dan segala jenis lah, komentar-komentar menghibur diri dari para laskar Polycarpus ini. Kalian tonton ini video baik-baik, ini pernyataan langsung dari Pendeta Mel Atok yang terbaru, yang menyatakan bahwa dia memang belum bisa, belum mau untuk berdebat dengan Kodondi, dengan alasan apa? Waktunya belum pas. Saya juga bingung ya. Waktu yang pas itu yang bagaimana? Bukankah waktu itu kita yang sesuaikan? Kita yang cari. Pendeta Mel punya waktu untuk pelayanan keluar kota. Yang notabene itu menghabiskan waktu lama di perjalanan. Pendeta Mel punya waktu untuk siaran radio. Pendeta Mel punya waktu untuk hal lainnya. Masa untuk menyisihkan waktu kurang lebih 3 jam untuk berdiskusi, berdebat dengan apologet muslim itu nggak ada waktu. Ini cukup disayangkan ya. Bahkan sebenarnya kalau Pendeta Mel mau dengan mengatakan, oh saya cuma bisa di kota Kupang, atau saya cuma bisa di kota ini karena saya lagi ada pelayanan tanggal sekian di kota ini, maka saya rasa Kodondi akan menyesuaikan dengan waktunya Pendeta Mel. Contoh, Pendeta Mel bilang, oh nanti tanggal 24, saya ada pelayanan di Surabaya hari Minggunya. Oke, diatur waktu Seninnya. Kalau Pak Mel bilang, oh nggak bisa, Seninnya sore saya mau terbang. Minggu saya pelayanan di gereja ini, saya datang hari Sabtu atau hari Minggu pagi, sedangkan Seninnya, saya sudah harus terbang lagi ke kota lain. Oke, diatur paginya. Anda pesawat sore, pagi kita debat. Hanya 3 jam. Kodondi membutuhkan waktu Anda. Tetapi kalau orang ya, memang nggak niat, ya tetap nggak akan ada waktu, teman-teman. Betul tidak? Yang namanya waktu itu, kita yang sisihkan. Kita sering mendengar alasan-alasan orang, sorry saya nggak ada waktu, oh sorry saya nggak bisa, bla bla bla, begini-begini. Itu karena Anda apa? Anda yang tidak mau berusaha menyesuaikan waktu Anda. Kita sering lihat orang kalau sudah terpaksa, ada saja waktunya. Betul tidak? Kita lihat, orang yang sesibuk apapun, begitu dia selingkuh atau begitu yang aneh-aneh, ada waktunya. Saya punya teman, sibuknya minta ampun. Kalau kita ngopi sama dia, bayangin teman-teman ya, kita mau ketemu dia, ngopi bareng aja,
Itu cuma paling lama 20 menit. Sambil ngopi pun sibuk nelpon sana, nelpon sini. Jadi kita nggak sempat bicara sama dia. Kita sampai juluki dia nih, gila ngalahin presiden dia sibuknya. Duduk sama kita, handphone, telepon, begitu dia bilang, oh udah nggak bisa ya, saya mau cabut gitu, ada urusan gitu. Terakhir kedapatan sama kita, beberapa tahun kemudian, dia rupanya punya simpanan. Ketahuan sama istrinya, dia punya simpanan. Dan simpanan yang dia miliki itu, artinya wanita simpanan ya, bukan uang simpanan. Itu dia jumpai pun bentar saja. Dia taruh wanita simpanannya itu di komplek yang sama dengan dia tinggal. Supaya cepat. Karena dia nggak ada waktu memang. Sibuk sekali. Dia taruh wanita simpanannya itu dekat rumah dia. Satu komplek. Jadi dia alasan sama istri jumpai kami. Karena tinggalnya satu komplek kami. Dia bilang jumpai teman-temannya di Kopitiam ini. Pergi dia ke sana. Ya rupanya jumpai kami cuma bentar. Untuk bisa ke tempat wanita simpanannya. Jadi semua orang itu yang ngatur waktunya. Waktu itu kita yang ngatur. Jadi saya agak bingung dengan pendeta Mel ya. Ini benaran nggak punya waktu, waktunya nggak pas, karena sibuk pelayanan, atau memang belum berani untuk berdebat. Nah, hanya pendeta Mel lah yang tahu ya. Hanya dia yang tahu. Karena menurut saya, kalau memang niatnya pengen, ya bisa saja. Apalagi ini kan desakan dari jemaat ya. Dan saya berharap jemaat-jemaat pendeta Mel itu terus mendesak Pak Mel. Karena pendeta Esra Solo sudah. Pendeta Budi Asali sudah. Muri Wali merepet-repet pengen debat, nggak ada yang ladeni. Karena memang bagi pihak Muslim, debat dengan pendeta MM beresiko. Beresiko apa? Beresiko dia jantungan. Resikonya jantungan dia. Nanti dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, tiba-tiba bermasalah jantungnya. Dia punya riwayat jantung. Kita nggak mau ambil resiko. Kalau pendeta Mel, walaupun omongannya keras, teriak-teriak, marah-marah, kita lihat. Tapi kita tahu. Kita tahu bahwa pendeta Mel ini sehat, segar, luar biasa, kan gitu. Itulah kenapa diharapkan pendeta Mel yang maju. Apalagi menang dari pendeta MIM itu nggak ada gengsinya. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Udah nggak ada jemaat. Nggak ada jemaatnya gitu. Kalau pendeta Mel, jemaatnya ribuan. Ratusan sampai ribuan. Kalau ada 1% saja yang memutuskan mualaf, sudah 10. Ya, udah 10-an orang. Puluhan orang yang akan syahadat. Bagus. Kan kita bilang lah, 99% itu nggak mau karena doktrinnya terlalu kuat. Atau belum mau lah. Perlu pengajaran lebih lanjut, tapi ada 1% yang mungkin memutuskan, udahlah saya syahadat sajalah. Kan alhamdulillah ada puluhan itu. Kalau MIM udah jemaatnya nggak ada, siapa yang mau kita sadarkan kan begitu? Kita diskusi ini kan tujuannya apa? Coba saya tanya. Tujuan dari apologet Muslim adalah memberikan sebanyak mungkin ilmu, menyadarkan sebanyak mungkin orang tentang pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar versi Islam. Biar mereka ngerti. Jadi harapan kami ya tentu saja lawan diskusi kita tuh juga punya audiens, punya penonton. Jangan, kayak orang-orang yang nggak ada penonton, nggak ada jemaatnya, untuk apa kita hadapi? Gitu. Yang nggak ada jemaat untuk apa kita hadapi? Dia udah nothing tulus, kayak MIM. Kalaupun dia babak belur ya, benar-benar telak lah. Kalau kalah sudah pasti. Babak belur telak kan belum tentu kan gitu. Kalaupun dia babak belur sampai telak sekali, apa untungnya bagi pihak Muslim? Nggak ada. Nggak ada yang bisa kita sadarkan lagi. Karena memang nggak ada jemaat. Seperti itu. Ya, jadi coba kita dengarkan dulu bacotan dari pendeta Mel ya, yang sebut-sebut nama orang, sebut nama Bang Zuma, sebut nama Ustadz Kainama, Kodondi, tapi diajak berdebat nggak mau. Lucu nih ya. Lucu sekali. Kita dengarkan dulu. Jadi kita harus satu dalam pengajaran ya. Sebab kita lihat saja ini orang-orang yang non-Kristen saja sekarang belajar Alkitab. Ya, mereka mau coba-coba kasih runtuh iman Kristen. Ya,
Saya lihat yang itu mantan-mantan Kristen seperti Ahmad Kainama, Dondi Tan, segala Nandar, bahkan Zuma. Mereka nantang terang-terang orang-orang Kristen, pendeta-pendeta mau se-Indonesia pun ayo sini berdebat sama mereka. Ya, saudara tahu mereka tidak berdebat apa-apa, mereka debat Alkitab. Anda bayangkan saja. Orang yang tidak percaya Yesus selidiki Alkitab dengan tetap menolak Yesus sebagai Allah, ya, lalu mereka hafal perjanjian lama, perjanjian baru, ayat-ayat andalan di dalam Kristen, itu mereka hafal. Lalu dengan pikiran mereka sendiri, mereka mulai tantang debat. Saya salah satu yang ditantang, hanya waktu belum pas. Puji Tuhan, suatu saat waktu pas pasti saya layani. Hanya konteksnya memang belum pas, ya. Saya masih sibuk dalam pelayanan, perkuliahan saya dan lain sebagainya. Jadi saya belum, ya, pasti akan dilayani suatu saat. Tapi ini yang saya maksudkan, bahwa mereka tantang semua pendeta satu Indonesia, mau Bambang Nursena, mau pendeta Bambang Nursena, mau pendeta Deking Gadas, pendeta Budi Asali, mau pendeta Esra Soru, pendeta Mel Atok, mereka nantang semua. Dan mereka berdebat itu, walaupun saudara-saudara sekali lagi ya, mereka tidak percaya Yesus. Mereka mungkin sampai mati tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi mereka baca Alkitab. Nah, mereka seperti orang-orang di Yohanes 5 itu loh. Saudara-saudara, ayat 39. Yang mengatakan, Tuhan bilang begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ya, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi mereka ini kutip Alkitab untuk membuktikan Yesus bukan Allah. Mengutip Alkitab untuk mengatakan Tritunggal itu salah. Mengutip Alkitab untuk bilang Alkitab kita palsu. Dan macam-macam. Nah, maka dari itu harusnya Kristen terus berdoa dan juga belajar. Sehingga kita mempunyai dasar yang kuat. Ini kenapa terjadi? Pasti seizin Tuhan dong. Ya, supaya jangan ada orang Kristen cuma tidur-tidur saja. Kita harus belajar, saudara-saudara, karena ini tidak bisa dihindari. Mereka tantang satu Indonesia, tapi jangan takut. Kalau kita benar-benar satu dalam doa, satu dalam pengajaran, dan itu kita lakukan, kita jaga dan tingkatkan. Maka percayalah, orang-orang seperti mereka ini ya, itu kita tidak akan terpengaruh. Ya, seperti yang saya sebut tadi, Zuma, Donditan, Ahmad Kainama, Nandar, dengan segala orang-orang yang lain yang belajar Alkitab untuk mencari-cari kesalahan. Mereka tidak akan mampu meruntuhkan iman dari orang-orang yang belajar Alkitab untuk cari kebenaran. Mereka belajar Alkitab untuk menolak Yesus sebagai Tuhan. Kita belajar Alkitab untuk menerima, menyembah, dan memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan goyah. Ya, jadi memang ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kita memang punya gereja lokal masing-masing, sinode sendiri-sendiri ya. Baik GSJA, GBI, GMIT, GPDI, GKII, GKIN, GPPS, atau ya mungkin GPPK, itu sinode baru ya. Gereja putar-putar Kupang. Jadi tidak jelas di mana, dia tuh keliling saja ya. GPPK. Gereja putar-putar Kupang. Yang kayak begini, kalau putar dengan tujuan cari firman silakan, tidak ada masalah ya, tetapi tolong jelas anggota gereja mana, karena buat kelompok GPPK yang mungkin sinodenya akan dibentuk dalam beberapa abad ke depan ya kan,
itu sering bermasalah pada waktu dia mau meninggal, ya kan, gereja A klaim bahwa oh ini anggota kami, gereja B bilang no 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 no, ini adalah anggota kami ya. Dan 3 gereja akhirnya baku rampas jenazah, saudara-saudara, karena ternyata spirit GPPK itu betul-betul berkuasa di atas anggota jemaatnya yang memang dia seperti LLAJR ya. Jadi dia akan keliling kota mengawasi setiap sudut kota. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saran saya sih, saudara tolonglah ya. Kalau jalan cari firman, saya pikir tidak ada masalah. Tapi ada orang tuh yang lihat rame di mana dia ke situ, ya kan? Ada lagi yang tersinggung di gereja asalnya karena pendetanya khotbah terlalu keras, karena aturan yang ketat. Padahal di gereja itu bikin aturan dengan tujuan. Ini sekali lagi saya ulang sedikit ya. 3 gereja baku rampas, ya, baku rampas jenazah. Ini kok mengingatkan saya sama aduh, ada-ada aja ya. Jadi kalau baku rampas jenazah, entah kenapa kita identik dengan Kohani. Kalau Kohani merampas jenazah saudara muslim kita dari orang-orang yang ingin menguburkan dia, menguburkan sang mayit dengan cara bukan Islam. Itu hukumnya jelas ada. Karena dia seorang muslim, seharusnya dia dikuburkan dengan cara Islam, kan begitu, si almarhum. Itu benar yang dilakukan oleh Kohani. Tapi kalau yang dilakukan oleh gereja ini, baku rampas dari 3 agama yang sama, ini kan konyol. Baku rampas itu pun terjadi biasanya kalau keluarga dari sang mayat, ya, dari mayatnya punya keluarga itu orang terpandang. Biasanya orang akan baku rebut jenazah. Gereja ini akan minta, wah saya akan bikin penghiburan. Gereja ini bilang, enggak, saya saja gitu. Tujuannya apa? Supaya keluarga senang kan gitu. Keluarga dari mayat itu senang dan akan menjadi jemaat di gereja tersebut. Akan mungkin membantu pembangunan gereja tersebut di kemudian hari, ya, akan jadi donatur tetap dan sebagainya. Tapi kalau orang yang kere terus dia adalah jemaat GPPK, Gereja Putar-Putar Kupang, itu saya jamin ditolak-tolak itu. Nanti gereja akan bilang, ini bukan jemaat kami, udah ke gereja yang lain. Terus gereja ini bilang, loh, dia memang ke gereja kami, tapi setahun cuma 2 kali datangnya. Dan tidak tertanam, tidak terdaftar di gereja kami. Nggak bisa, pergi. Jadi ini buat teman-teman, terutama yang nggak tahu ya. Dari pihak muslim biasanya banyak yang nggak tahu. Beda antara Kristen ya, dan Islam. Itu kalau di Islam kita nggak pernah ditanyakan, ini masjidnya di mana, ini jumatannya dia di mana, nggak ada. Kita nggak akan ditanyakan. Kenapa? Karena di Islam tuh nggak ada yang namanya member anggota dari satu masjid. Oh, kamu ini adalah jemaat di masjid ini, di masjid lain nggak terdata gitu, nggak ada. Nggak ada kartu anggota masjid gitu, nggak ada. Kalau di Kristen ada. Di Kristen itu jemaat itu dibagi 2. Jemaat yang putar-putar, jemaat tidak tetap ya, yang istilahnya mereka ini masih mencari gereja tetapnya. Kadang-kadang ada yang mencari seumur hidupnya, sampai meninggal pun dia nggak menemukan. Minggu ini di sini, minggu depan di gereja lain, minggu depan lagi di gereja lain, mutar. Terus di sini sudah 1 bulan bergereja di sini, tiba-tiba nggak cocok sama full timernya, nggak cocok sama pendetanya, pindah lagi. Banyak yang seperti itu. Baru yang kedua, jemaat yang tertanam, ada kartu anggotanya. Tujuannya apa? Ya kita nggak bisa salahkan mereka. Jadi antar gereja ini kan pengen tahu jemaat mereka berapa, pengen tahu database jemaat. Tujuannya apa? Kalau positifnya, tujuan yang saya rasa baik ya, itu adalah biar besok kalau ada apa-apa, contoh meninggal, mereka gampang membuat acara ya, ibadah penghiburan. Jadi datanya lengkap.
Terus kalau mau nikah, mau ikut pranikah, mau catatan, nanti catatan sipil mereka bantuin. Itu positifnya. Kalau negatifnya apa nih? Ini negatif versi saya ya. Mohon maaf saya katakan nih, ini versi saya. Jangan marah. Negatifnya, nanti kalau perpuluhan Anda berkurang, kalian akan ditelepon. Pak, gimana kabarnya? Usahanya lancar nggak, Pak? Saya dengar usaha Bapak lagi susah ya. Padahal bukan dengar, tapi dia lihat. Yang sebelumnya setiap bulan ngasih perpuluhan 20 juta, 20 juta, 20 juta, tiba-tiba turun jadi 5 juta. Dibilang lah, saya lihat usaha Bapak nampaknya lagi ada masalah ya. Padahal dia lihatnya adalah transferannya. Transferannya berkurang. Biasa gereja seperti itu. Biasanya, tapi nggak semua juga kan gitu. Oke, itu kalau kita bicara negatif versi saya ya. Kalau kalian mau bilang itu bukan negatif ya terserah. Ini kan yang kita ketahui nih. Seperti itu. Terus, kalau bicara orang-orang kok nggak punya gereja tetap seperti itu, ya kembali lagi, itu kan pribadi orang. Tapi memang gereja menerapkan kalau bisa jemaat itu tertanam. Karena menurut mereka, kalau kamu nggak tertanam, kamu nggak bisa tumbuh besar. Sama seperti pohon. Ditanam di satu pot, terus pindah pot, pindah pot, pindah pot. Dia nggak akan gede, karena pindah-pindah terus. Ini menurut mereka ya. Tapi nggak usah lah, nggak usah kita bahas lah. Udah cukup, saya rasa ya. Yang penting teman-teman muslim jadi tahu. Kalau di Kristen itu memang terdata. Bahkan kalau yang Katolik itu data kalian tuh sampai ke Roma sana. Data jemaat, mau di negara manapun, kalau Katolik itu sampai ke Roma, servernya di Roma. Ya, database mereka di situ. Lengkap kok mereka. Nah, terus kita kembali kepada Pendeta Mel yang menyebutkan nama Kodon di Ustadz Kena Manandar Bang Zuma ya. Karena 4 nama ini memang bisa dibilang pernah membuat statement siap untuk berdebat dengan seluruh pendeta. Ya, seluruh pendeta. Kalau Nandar lebih keren lagi, semua pendeta takut. Semua pendeta takut sama dia gitu kan. Luar biasa. Jadi ya nggak ada salahnya kalau Pendeta Mel ini geram, ya geram dengan statement mereka, ya cobalah Anda lawan. Apalagi kan desakan dari jemaat Anda ini pasti banyak. Saya berani jamin nih, desakan dari jemaat-jemaat Pendeta Mel agar Pendeta Mel mau berdebat itu besar sekali. Pasti ini, gede sekali. Bungkam mereka Pak Mel, tunjukkan gitu kan. Karena apa? Karena Pak Mel setiap hari di khotbah-khotbahnya nyinggung nama Kodondi, nyinggung nama Ustadz Kenama. Kalau kami berterima kasih. Dengan Anda menyinggung, otomatis akan membuat jemaat Anda untuk belajar, untuk cari tahu, penasaran juga mereka. Kan manusia gitu. Jadi penasaran. Sedangkan Pendeta Mel cuman berani nanggapi seperti itu. Jemaat nonton juga, loh. Pendeta Mel ditantang, kok nggak mau? Ada apa dengan pendeta kita? Bukankah pendeta kita ini luar biasa, kan begitu? Malah alasannya apa? Waktu belum pas. Masih banyak kesibukan dan pelayanan. Anda pelayanan bisa. Bukankah debat itu bagian dari pelayanan? Betul tidak? Menghadapi debat, ajakan debat dari Kodon di Ustadz Kainama, bukankah itu bagian dari pelayanan? Kalau kalian nanya kepada Pendeta Budi Asale, kenapa mau debat? Ya itu bagian dari pelayanan. Kapan lagi punya kesempatan menginjili puluhan ribu orang? Betul tidak? Pendeta Mel kalau mau debat, baik itu dengan Kodondi atau Bang Zuma, ini saya bilang ya, ini saya bilang nih, saya berani jamin, yang nonton tidak kurang, tidak kurang dari 100.000 orang, baik secara live maupun tidak. Karena kalau live saja, dia berani debat dengan Kodondi atau Bang Zuma, itu yang saat live aja yang nonton tuh 10.000 ke atas. 10.000 ke atas. Belum yang setelah live, yang belum sempat nonton, yang lagi ada kesibukan. Itu ratusan ribu, Pak Mel. Kesempatan bagus, kalau Anda pede dengan ajaran Anda. Kalau pede ya, kalau nggak pede ya udahlah, mau gimana kan gitu. Kenapa mereka berani dengan terang-terangan menentang semua pendeta? Ya karena mereka yakin dengan iman mereka benar. Kalau orang yang yakin, ciri khasnya percaya diri.
Percaya diri. Kalau Pak Mel nggak percaya diri, ya mau gimana? Artinya Pak Mel sebenarnya juga nggak berani gitu kan, nggak percaya dengan iman Anda. Ada sedikit keraguan dalam diri Anda. Terus Anda menuduh bahwa mereka mencari-cari kesalahan. Belajar Bible untuk mencari kesalahan. Kalau memang Bible nggak ada kesalahan, mau dicari gimana pun ya nggak akan ada. Betul tidak? KPK nih, sedang targetkan. Misalnya Fahri Hamzah, karena Fahri Hamzah sering gitu kan, mengkritisi KPK. KPK cari. Nggak ketemu-ketemu sampai sekarang. Artinya apa? Fahri Hamzah ngomong seperti itu karena dia pede, dia bersih. Mau gimana pun dicari, ya nggak ada. Betul tidak? Kalau nggak ada, mau gimana diadakan? Kalau memang Bible nggak ada kesalahan, nggak mungkin bisa ditemukan kesalahan tersebut. Tetapi kenapa bisa ditemukan begitu banyak kontradiksi? Bahkan Kodondi itu sampai bikin seri Bible o Bible, membahas kontradiksi demi kontradiksi yang ada di Bible. Artinya apa? Memang ada kesalahan tersebut. Bahkan Kristen Mormon ya, Mormon itu mengakui bahwa Bible itu banyak kesalahan. Nah, kalau Mormon. Terus, kalau Kristen progresif, nah itu juga mengakui bahwa Bible itu ada kesalahan. Nah, itu bagus. Artinya apa? Ada pengakuan, ada kejujuran gitu. Kalau Pak Mel, wah udahlah saya nggak tahu ya. Karena berat memang untuk mengakui bahwa ada kesalahan dalam Bible. Berat memang. Itu urusan Anda lah. Ya, kalau masalah waktu belum pas, saya rasa ini nggak cocok. Ya, kembali lagi gitu. Semua bisa Anda atur kalau Anda mau kan, waktunya. Terus dia meminta, ya, kalau orang Kristen tuh harus lebih rajin belajar supaya jangan terpengaruh dan sebagainya. Ini juga kami minta. Selain Pak Mel, ini saya ngomong ya, saya meminta kepada teman-teman Kristen untuk lebih rajin baca Bible. Lebih rajin baca Bible. Lebih rajin untuk mencari tahu ini kenapa gitu. Istilahnya lebih kritis lah. Jangan baca sekedar baca gitu, tapi nggak ngerti. Pertanyakan, ini maksudnya apa? Kenapa Yesus mengatakan dirinya utusan? Mengapa Yesus mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hari kiamat? Mengapa setelah Yesus mengatakan ini, ya, kalau dia menggenapi hukum Taurat, tiba-tiba Paulus membatalkannya? Kenapa Yesus mengatakan dia mengikuti Taurat, sedangkan Paulus mengatakan tidak perlu? Kenapa bisa berbeda? Mulai pertanyaan hal tersebut, Anda baca lagi. Anda baca, Anda cari. Anda lihat, kenapa ajarannya Paulus beda? Apa benar Paulus ini ketemu Yesus? Mulai Anda pertanyakan. Jadi dengan kritis, maka Anda akan lebih pintar. Orang yang cuma engge tanpa tahu apa yang dia baca, itu nggak akan pintar-pintar, teman-teman. Ada orang sekolah gitu. Dia menghafal jago, teman-teman. Jadi ujiannya nilainya bagus. Karena dia hafal semua. Tapi dia nggak ngerti, teman-teman. Nggak ngerti semua apa yang dia hafal. Itulah begitu dia kerja, begitu selesai sekolah, ada di masyarakat, dia babak belur. Babak belur. Karena dia nggak ngerti sebenarnya apa yang dia pelajari itu. Cuman modal hafalan. Modal hafal mati saja gitu. Ini yang berat. Orang-orang seperti ini yang berat. Jadi bagi teman-teman Kristen, cobalah pelajari bagus-bagus. Ya. Oke, terus saya yang paling terkejut tahu apa, teman-teman? Ya. Dikatakan oleh Pendeta Mel, mereka, para apologet muslim dalam hal ini ya, belajar Bible, ya, kutip-kutip Alkitab, kutip-kutip ayat maksudnya kan, untuk mengatakan apa? Yesus bukan Allah. Untuk mengatakan Yesus bukan Allah. Jadi menurut Pendeta Mel, Yesus itu adalah Allah. Halo? Kalau Pendeta Mel mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka Anda jadi oneness, Pak. Anda jadi oneness. Inilah kesalahan dari banyak orang Kristen ya. Mereka mencoba menjelaskan Trinitas, padahal mereka sendiri nggak ngerti Trinitas, dan mereka nggak sadar. Makin banyak mereka ngomong tentang kekristenan, makin banyak mereka ngomong tentang sosok Yesus, mereka malah menjadi oneness, mereka menjadi Unitarian dan sebagainya. Itulah dibilang orang Trinitas itu biasa bunglon. Biasa bunglon. Ngomongnya Trinitas, nanti penjelasannya oneness, bisa jadi oneness gitu. Masih mending oneness, pede dia. Ngomong dia oneness, penjelasannya juga oneness. Orang Trinitas selalu seperti itu. Jadi bunglon.
Ini sangat sering terjadi, teman-teman. Sangat sering. Mengakui Yesus adalah Allah, itu udah oneness. Ya. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah, Yesus bukan firman. Itu baru formula Trinitas. Jadi teman-teman harus tahu nih, terutama teman-teman Kristen ya. Kalau kalian menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kalian oneness. Kalian oneness, dan dalam ajaran Kristen mainstream, atau Kristen pada umumnya, kalian tuh bidat. Kalian tuh sesat. Jadi memang banyak orang Kristen tuh sok pintar, tapi dia nggak ngerti sebenarnya. Mohon maaf saya katakan. Contohnya siapa? Mikana. Mikana itu tahu dia oneness setelah kami yang kasih tahu. Waktu itu Uniriva yang pertama kali langsung to the point bilang sama dia. Jadi setelah Uniriva diskusi sama dia, saya bilang, Uni itu si Mikana kok oneness? Iya, dia bilang, pemahaman dia oneness loh gini-gini. Terus besoknya ketemu lagi, dibilang sama Uniriva ke dia, Mikana penjelasan tuh oneness loh, itu bidat loh. Dia nggak ngerti apa itu oneness. Mikana saat itu nggak ngerti. Tahun lalu itu kejadiannya. Ya, awal tahun lalu. Dia masih culun sekali lah. Cuman memang dia punya sensasi adalah dia berani tampil beda kan gitu. Gunakan kerudung, ya, tutup. Bahkan menggunakan hijab gitu. Bukan kerudung orang Kristen, tapi hijabnya umat Muslim. Untuk sensasi. Dan dia kan bisa joget-joget, jadi viral gitu kan. Pemahamannya nggak ada. Nggak ngerti gitu. Lalu dari situ dia berteman dengan orang-orang oneness, kan orang oneness lihat, loh, ini Mikana oneness rupanya. Nah, mulai diajari sama Herdi, mulai diajari sama Bililin dan sebagainya. Baru dia akhirnya mau mengakui. Awalnya dia nggak mau ngakui dia oneness, Mikana nggak mau ngakui. Tapi lama-lama terakhir dia akhirnya mengakui gitu. Dia menerima kondisi bahwa dia itu dibidatkan oleh orang Kristen yang lain. Dia tetap berpegang dengan pendirian bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia nggak mau nyangkal kan. Kalau dia tetap mau diterima sama Trinitas, mau nggak mau dia harus menyangkal bahwa Yesus itu bukan Allah. Tapi bagi Mikana, Yesus adalah Allah. Mau nggak mau dia jadi oneness. Ini biar teman-teman tahu ya, yang mungkin baru nonton debat 1 tahun terakhir. Sedangkan Pak Mel ya mengatakan bahwa umat Muslim kutip-kutip ayat untuk bilang apa? Yesus bukan Allah. Yesus memang bukan Allah kok. Kalau orang Trinitas. Anda Trinitas atau oneness sih? Jujur ya, kita belum bisa melihat corak dari Pendeta Mel. Karena lantaran selama ini Pendeta Mel tuh cuma lebih banyak jadi Mario Teguh. Lebih banyak ngomong tentang motivasi hidup, kutip-kutip ayat untuk memotivasi orang. Sedangkan pemahaman Pak Mel tentang siapa itu Yesus, kita belum mendengar. Kita belum dengar dan kita ingin tahu siapa sebenarnya Yesus menurut Pak Mel. Ini mohon ya, mohon Pak Mel setelah nonton video ini bisa coba jelaskan. Menurut Pak Mel, siapa itu Yesus? Biar kita dengar. Biasanya orang Kristen akan muter-muter. Bahkan Deki Ngadasnya menjelaskan itu sempat disalahkan juga oleh pendeta MIM. Dia pernah nyalahin tuh. Wah, pemahamannya salah. Jadi, banyak orang ya, terutama dari karismatik, itu pemahamannya biasa oneness. Pendeta Mel adalah pendeta karismatik. Dan biasanya pemahaman dia pasti oneness. Biasanya ya. Karena oneness itu terlalu menitik beratkan kepada sosok Yesus. Sosok Yesus yang dititik beratkan. Bapak firman jarang. Bahkan di gereja kalau kita lihat, ya, yang namanya Roh Kudus dan juga Bapak itu jarang. Kalau kita bagi ya, lebih sering mereka nyebut Yesus atau Bapak atau Roh Kudus. Yesus tuh mungkin 60%. Baru yang dua ini 20 atau 30, 10% lah. Lebih banyak Yesus. Orang Kristen berdoa kepada siapa sih? Yesus. Kan? Lagi susah nih. Tolong saya Yesus. Ya, tolong saya. Ampuni saya Yesus. Betul tidak? Orang Kristen nih. Coba saya tanya. Kalian kalau lagi tiba-tiba ada masalah, doa tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba berdoa gitu. Siapa yang kalian panggil? Yesus. Yesus, tolong saya terjebak di lift, gitu kan? Liftnya mati gitu. Tolong Yesus. Pernah nggak? Tolong saya. Ya, Bapak, Yesus dan Roh Kudus. Ya, nggak pernah. Pernah nggak dengan formula Trinitas berdoa? Nggak ada.
Kadang-kadang kita bingung ya, orang Kristen ini kalau baptis orang harus dalam nama Putra, Bapa, dan Roh Kudus. Ya. Sedangkan saat minta tolong, saat berdoa, itu nggak pernah. Bahkan yang lebih konyol waktu gereja terbakar, minta tolongnya sama Allah. Yang kemarin viral kan gitu. Gerejanya terbakar, dia Kristen, dia jelasin ya, ini gereja gini. Akhirnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Dalam hatinya sendiri mengakui bahwa yang bisa dimintain tolong itu Allah. Allah yang bisa dimintain tolong. Ini memang lucu-lucu kalau kita lihat ya kejadian-kejadian gitu. Dan saya rasa teman-teman pernah nonton kan? Yang viral minggu lalu tuh. Gereja terbakar, teriaknya Allahu Akbar. Padahal penjelasan dia dari awal Kristen gitu. Wah, ya Yesus gini. Asli lawak itu. Jadi kembali lagi, kalau Trinitas memang konsisten, kalau bisa berdoa juga kepada ketiganya. Tiba-tiba mau minta tolong, ya, lagi sedih gitu. Yes, jangan bilang Yesus tolong aku gitu. Yesus kuatkan saya. Enggak, jangan Yesus. Bapa, Putra, Roh Kudus kuatkan saya. Nah, itu baru benar. Kalau kalian nih orang-orang Kristen ya masih berdoa hanya kepada Yesus, kalian oneness. Udah itu aja. Kalian oneness. Kalau kalian bilang Yesus adalah Allah, kalian oneness. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Roh Kudus. Itu 3 pribadi yang berbeda. Ya. Kalau nggak percaya tanya Pak Bom lah. Nah, kalau tanya Pak Bom lebih keren lagi. Ini apa, Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Bolpen ya, saya kasih contoh ya. Oke, bolpen. Kalau iki apa boy? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen, contoh Allah ya kita kasih contoh ya, bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama, Pak, satu. Ah, Dia sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nakat. Tapi fungsinya, fungsinya sebentar loh. Fungsinya sama toh? Fungsinya. Sama, Pak. Fungsinya Untuk menulis juga, Pak. Untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nak, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Ngilo lo. Jadi gilo produksi tadi gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Penjelasan Pak Bom lebih keren, teman-teman. Ya, pulpen, dan pulpen. 3-tiganya pulpen. Nggak sekalian 5 pulpen atau 10 pulpen, Pak. Ada 1 juta pulpen pun tetap pulpen, Pak. Tetap pulpen. Itu pulpen ya, yang fungsinya sama. Apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus fungsinya sama? Apakah pribadinya sama? Enggak, Pak. Ya.
Yesus manusia. Bapa roh. Roh Kudus roh juga kan gitu. Dua roh, satu manusia. Kalau pulpen, tiga-tiganya pulpen, Mbak. Tiga-tiganya pulpen. Kalau Bapak taruh 5 pulpen pun, 10 pulpen ya itu tetap pulpen. Nggak sekalian aja gitu, jangan terlintas lagi gitu. Tambahin yang lain gitu kan, ada yang lain-lain lagi. Nah, kalau Pak Bom Bom mutar-mutar seperti itu. Kalau Pak Bom Bom, ya kalian yang nilai lah. Kalau kita kan malas ya, terlalu menilai nanti mereka ngamuk-ngamuk. Kalau kita kan cuma menyampaikan luarnya dan mencoba merangsang akal kalian untuk berpikir. Itulah kenapa channel saya itu channel untuk memperbaiki akal. Akal yang sudah mati. Jadi fokusnya itu memang memperbaiki akal doang. Ya, itu sih. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau masalah debat, kita masih nunggu deh. Kita masih nunggu dan kita akan terus untuk mengajak Pendeta Mel untuk berani berdebat. Berani berdebat itu baik. Nah, kan gitu. Ya, jadi bukan berani kotor saja, tapi berani berdebat itu baik untuk pendeta, Pak. Untuk menunjukkan bahwa Anda beneran pendeta atau cuman abal-abal. Oke, itu aja. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga kita juga akan mulai untuk menggunakan channel ini, namanya Kisah HMC. Ini channel podcast kita. Kita akan jadikan channel ini untuk ngobrol tentang kisah-kisah mualaf, perjalanan hijrah, kenapa para apologet ini berani untuk berdebat, apa tujuannya dan sebagainya. Itu di channel Kisah HMC ini. Ini podcast secara open cam. Ya, open cam. Karena kalau nggak open cam rugi, kita udah siapkan studio kan gitu. Kalau cuman ngomong kayak sekarang ini ya rugi lah, ngapain gitu. Apa bedanya? Jadi Kisah HMC ini memang podcast open cam. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, silakan langsung di-subscribe ya, nama channelnya Kisah HMC. Terus kita juga punya satu lagi untuk yang berita, namanya HMC News ya. Ini channel cadangan sebenarnya, karena cadangan yang kemarin itu mati, ya dimatiin sama YouTube. Kadang lucu-lucu juga YouTube nih. Bagi teman-teman jangan lupa juga di-subscribe ya. Tapi ini masih susah dicari, HMC News. Jadi kalian dari Jadid HMC, kalian klik komunitas, atau kalian lihat di link di bawah ini, di deskripsi itu ada. Nah, kalian tekan nih. Kalau nggak mau lewat deskripsi, kalian lewat ini. Kalau di deskripsi biasa saya taruh. Ini ya, HMC News. Pria ngaku Kristen. Lugahon. Merek kelamin. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.